Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid 17 Purwokerto yang saya hormati dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkanlah, di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai solusi pemberantasan kemiskinan. Hadirin rahimakumullah, pada umumnya di masyarakat kita atau di Indonesia terdapat 3 konsep dalam rangka kita memanfaatkan harta kita, ataupun bisa kita sebut juga sebagai faham. Yang pertama yaitu faham komunis. Faham komunis sendiri terkenal dengan caranya, yaitu cara memanfaatkan hartanya dengan mementingkan kepentingan umum ataupun kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Tiap-tiap individu tidak memiliki kemerdekaan dan hak kepemilikan, sehingga di sini individu lebih diuntungkan daripada ataupun di sini dapat kita katakan si miskin lebih diuntungkan daripada si kaya. Dan paham komunis ini lebih mengarah kepada keuntungan bagi si miskin, tapi bukan keuntungan yang sifatnya berkelanjutan, hanya saja di sini keuntungan yang sifatnya sementara. Kemudian yang kedua ada paham kapitalisme, yaitu paham yang mementingkan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Akibatnya dari paham ini yaitu muncul istilah the rich richer and the poor poorer, atau dapat diartikan dalam bahasa Indonesia, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Atau dalam bahasa Arab juga dikatakan dalam satu kitab, al-qawiyyu ya'kulu dhaif wal 'alimu ya'kulu jahil. Yang kuat akan memakan yang lemah, atau yang kaya semakin kaya dan yang pintar akan memakan yang bodoh. Atau terdapat juga istilah homo homini lupus to be polity in society. Penghisapan manusia terhadap manusia sudah menjadi peradaban di masyarakat kita. Kita hanya membawa derita dan untaian air mata untuk kaum du'afa. Dan dari 2 paham tersebut yang saya sebutkan tadi, paham komunis dan paham kapitalis, di 2 paham itu masih terdapat polemik, yaitu polemik dalam paham komunis tidak adanya pemberdayaan untuk si miskin, dan juga polemik yaitu tidak terjadi keseimbangan dalam paham kapitalis.
Maka di sini muncul konsep yang ketiga, yaitu konsep Islam sendiri. Dalam konsep Islam, tentunya di sini diharapkan di dalam masyarakat dapat terjadi keseimbangan dan dalam pemberdayaan. Bukan hanya kaum miskin, bukan hanya menerima bantuan, tapi juga dapat diberdayakan untuk nantinya dapat menjadi kaum yang sejahtera, yang akan dapat membantu satu sama lain di lingkungan masyarakat. Dalam konsep ini terdapat istilah dalam satu kitab, yaitu kaila yakunu daulatu bainal aghniyai minkum. Konsep Islam menganjurkan agar harta kekayaan tidak hanya bergulir di antara orang-orang kaya di antara kamu sekalian, tapi juga dapat dirasakan oleh kaum duafa. Dan prinsip tersebut dapat kita aplikasikan melalui zakat, infak, sedekah, ataupun dapat kita singkat sebagai ziska, zakat, infak, sedekah, dan dana keagamaan lainnya seperti wakaf dan yang lain. Untuk itu saya mengambil tema pada subuh ini, yaitu ziska sebagai solusi pemberantasan kemiskinan. Dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini terdapat asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini, yaitu Imam Ibnu Jarir mengatakan ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan permintaan Abu Lubabah beserta kedua temannya kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini harta benda kami, sedekahkanlah atas nama kami dan mintakanlah ampunan untuk kami." Kemudian Rasul menjawab, "Aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk menerima harta sedikit pun." Berkenaan dengan hal tersebut, maka turunlah perintah Allah untuk menerima zakat atau sedekah tersebut, sebagaimana terangkai dalam surat At-Taubah yang saya lafalkan tadi, terutama pada awal ayat, yaitu khudh min amwalihim, yang berarti ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Yang kalau kita kaji lebih jauh, kalimat atau kata khud di samping menunjukkan perintah kerja dalam bahasa Arab, juga mengisyaratkan agar di masyarakat kita dibentuk lembaga amilin ataupun lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, dan keagamaan lainnya yang profesional dan proporsional. Kenapa demikian? Karena tingkat kesadaran tentang zakat di masyarakat masih sangat sedikit. Masyarakat lebih mengetahui zakat fitrah daripada zakat harta, yang sama juga merupakan kewajiban bagi kaum muslim.
Dan kenapa kita harus membentuk lembaga yang profesional? Karena dana zakat ini perlu kita kelola dengan sungguh-sungguh, dengan fokus yang baik, agar nantinya dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera, bukan hanya masyarakat yang hanya menerima bantuan, tetapi di sini adalah masyarakat yang di situ terjadi keseimbangan dan masyarakat yang sudah berdaya ataupun masyarakat miskin yang sudah bisa berdaya untuk akhirnya dapat membantu satu sama lain hingga akhirnya tercipta keseimbangan di masyarakat kita. Dalam ayat tersebut juga terdapat hikmah zakat bagi muzaki ataupun donatur. Hikmah yang pertama dalam ayat tadi yaitu adalah totir, ataupun disebutkan dalam ayat tadi tutahhiruhum. Hikmah di sini dalam kita ketika menunaikan zakat, infak atau sedekah, kita akan dapat membersihkan harta-harta kita dari hak-hak orang lain ataupun hak-hak kaum fakir, miskin dan duafa. Dan juga hal ini tersebut dalam surat Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Yang artinya dan pada harta benda mereka terdapat hak untuk orang miskin yang meminta ataupun orang miskin yang tidak meminta. Di sinilah fungsi tutahhir ataupun zakat infak sedekah dapat membersihkan harta kita dari hak-hak orang lain, hak-hak orang duafa, kaum miskin, kaum terlantar yang di pinggir jalan, yang itu merupakan asnaf ataupun orang-orang yang wajib kita berikan zakatnya. Kemudian hikmah yang kedua yaitu matuzakihim. Orang ataupun muzaki di sini dapat mendapatkan hikmah yaitu membersihkan dari penyakit rakus, tamak dan serakah dan sikap-sikap ataupun sifat-sifat buruk yang lain. Penyakit ini harus kita bersihkan, sebab jika kehidupan kita dilanda penyakit ini, maka akan lahir hartawan berjiwa korun, pengusaha bermental sa'labah, dan penguasa berotak Fir'aun. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu taskin, atau dalam ayat di atas yaitu sakanal lahum. Maksudnya dengan zakat, infak dan sedekah, maka hati kita akan tenang. Tenang dalam segala kondisi. Baik ketika kita memiliki harta ataupun tidak memiliki harta, kita akan tenang. Atau dalam masyarakat kita sering sebut dengan sakinah, mencapai ketenangan. Tetapi sebaliknya, jika para aghnia ataupun para kaum yang berkecukupan, para konglomerat enggan membayar zakat, enggan untuk wakaf dan enggan untuk berinfak, maka suatu negara akan bisa hancur. Walaupun gedung di negara kita sudah bertingkat, walaupun mobil-mobil di masyarakat sudah makin mengkilat, di sini dijamin rakyat akan sulit berdaulat. Apalagi jika oknum-oknum pejabat sudah jadi penjahat, menyikat uang rakyat, jelas akan terjadi kehancuran di masyarakat. Naudzubillahi min dzalik. Padahal dalam hadis
Rasulullah mengatakan bahwa laisal mu'minul ladzi yasba'u wajaruhu ja'un ila jambih, yang artinya bukan termasuk orang mukmin orang yang hidupnya kenyang sendirian sementara tetangganya hidup dalam kelaparan. Dengan demikian, orang kaya ataupun aghnia, para kaum yang berkecukupan yang tidak peduli dengan nasib kaum duafa, konglomerat yang acuh terhadap kaum melarat, pejabat yang a priori terhadap nasib rakyat, bukan saja mereka mencerminkan tentang orang yang jahat, tetapi mereka mencerminkan orang yang tidak beriman. Karena dalam hadis di atas disebutkan tidak termasuk orang mukmin yang hidupnya kenyang tapi meninggalkan tetangganya yang kelaparan. Kemudian dalam ayat lain, ayat tentang zakat, difirmankan dalam surat At-Taubah ayat ke-60, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Ayat tersebut diawali dengan innama, atau dalam ilmu bahasa Arab merupakan kata yang berfungsi untuk menspesifikasikan. Dalam hal ini yaitu spesifik, menjelaskan tentang siapa saja yang berhak menerima dana zakat, infak dan sedekah. Ayat tersebut juga merupakan deskripsi Allah Subhanahu wa taala tentang skala prioritas penerima zakat. Dalam ayat tersebut yang menjadi prioritas adalah fakir dan miskin. Lalu bagaimanakah kaitan fakir miskin dengan kondisi Indonesia sekarang? Prof. Sukirman, yaitu beliau ahli gizi, melaporkan bahwa 23 juta lebih masyarakat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Apalagi pada masa-masa setelah krisis moneter, banyak masyarakat di PHK dan juga sulitnya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan bahwa kemiskinan semakin membengkak di Indonesia. Kemudian Dr. Ismail Raji Al-Faruqi, beliau merupakan Direktur Lembaga Pengkajian Islam Internasional, mengatakan bahwa kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan merupakan 3 masalah besar di Indonesia. Tetapi yang paling berbahaya adalah kemiskinan, karena kemiskinan dapat menyebabkan kebodohan dan keterbelakangan. Contohnya saja di masyarakat kita banyak terjadi masyarakat menjual akidahnya hanya demi satu kardus mie instan ataupun beras dan yang lain. Padahal itu mereka menggadaikan akidah mereka hanya untuk itu. Kemudian ada juga masyarakat tunasusila yang mengorbankan kehormatan mereka hanya untuk mencari suap nasi. Disinilah berbahayanya kemiskinan yang akan menyebabkan berbagai kekufuran di masyarakat. Kemudian Dr. Didin Hafifuddin merupakan ulama, beliau adalah ulama. Beliau
menyebutkan bahwa untuk mengatasi masalah demikian, masalah kemiskinan dalam masyarakat, kaitannya dengan zakat, ada 3 hal yang harus kita lakukan, terutama yang berhubungan dengan zakat. Yang pertama, kita harus menunaikan zakat kita sendiri, yang itu merupakan kewajiban bagi kita apabila kita sudah memenuhi nisab dan memenuhi syarat yang lain. Baru kemudian ketika kita sudah menunaikan zakat kita sendiri, kita dianjurkan untuk memasyarakatkan ataupun mensosialisasikan tentang zakat di masyarakat, sehingga di masyarakat agniya ataupun yang berkecukupan akan sadar tentang zakat dan akan terjadi keseimbangan di masyarakat. Kemudian hal kedua yang harus kita lakukan yaitu membentuk lembaga zakat yang profesional, lembaga zakat yang fokus, bukan hanya seperti kebanyakan masyarakat sekarang, lembaga zakat yang untuk dijadikan sambilan atau yang lain, tapi kita harus membentuk suatu lembaga zakat yang benar-benar profesional, yang fokus mengurus tentang zakat, infak, sedekah, dan dana keagamaan lainnya, untuk dengan tujuan mensejahterakan rakyat dalam pemberdayaan. Dan hal ketiga yaitu tentunya adalah pemberdayaan dana zakat itu sendiri untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Jadi bukan hanya kita memberi kepada kaum duafa, tapi kita harus menindaklanjutinya ataupun memfollow up bantuan tersebut dengan adanya pemberdayaan, agar nantinya kaum duafa yang tadinya diistilahkan sebagai tangan di bawah dapat menjadi tangan di atas sebagai donatur ataupun sebagai pemberi manfaat untuk kaum duafa yang lain. Oleh karena itu kita harus menghormati, di sini pemerintah sudah membentuk Basnas ataupun Badan Amil Zakat Nasional, dan di masyarakat juga terdapat lembaga lain yang sudah sah secara hukum ataupun regulasi selain Basnas, yaitu ada Lazis Muhammadiyah atau Lazismu, ada Lazis Nahdlatul Ulama atau Lazisnu, ada juga Lazis Al-Irsyad, dan lain-lain seperti Dompet Duafa, Yatim Mandiri, dan lain-lain, yang mereka sudah berbadan hukum. Dan disinilah pentingnya kita belajar bahwa sebenarnya zakat kita selain infak dan sedekah, yaitu zakat yang merupakan kewajiban bagi kita apabila sudah memenuhi nisab, dianjurkan untuk disalurkan kepada lembaga yang punya regulasi seperti Lazismu, Lazisnu, dan lain-lainnya, agar dana itu akan menjadi rata ataupun dana itu akan disalurkan lebih luas, bukan hanya contoh selama ini yang sering salah, yaitu masyarakat lebih sering mentasarrufkan zakatnya sendiri di lingkungan sendiri ataupun pada keluarga sendiri. Kalau menurut kami sebagai lembaga zakat, yang ditasarrufkan pada keluarga kita sendiri ataupun orang-orang terdekat kita itu merupakan infak dan sedekah. Tetapi untuk zakat sendiri dianjurkan untuk mentasarrufkannya di lembaga yang profesional yang punya regulasi, sehingga di situ dana zakat itu akan dikelola dengan sebaik mungkin untuk pemberdayaan masyarakat dan lain-lain, sehingga akan tercipta kebermanfaatan yang lebih daripada kita mentasarrufkan zakat secara dengan diri sendiri, dengan masyarakat, itu akan kurang afdol. Seperti ayat sudah kita dengar tadi, ayat At-Taubah ayat 160. Di situ terdapat kata khud min amwalihim. Saya ulangi lagi, di situ mengisyaratkan, ya, Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa zakat itu harus diambil. Siapa yang mengambil? Tentunya kita, lembaga zakat yang profesional. Begitu jamaah salat subuh, jamaah Masjid 17
rahimakumullah yang saya hormati, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema tentang Zizka sebagai solusi pemberantasan kemiskinan, diharapkan para jamaah akan semakin sadar bahwa Zizka ataupun zakat, infak, sedekah dan dana keagamaan lainnya merupakan solusi yang paling utama. Ataupun jika kita maksimalkan dana zakat kita, dana infak, sedekah kita, insya Allah akan dapat memberantas kemiskinan di masyarakat kita. Akan terjadi keseimbangan dan berdayanya masyarakat duafa, sehingga nanti akan tercipta masyarakat yang sejahtera. Terima kasih atas perhatian para jamaah sekalian. Banyak salahnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.